Ketiganya kini duduk di ruang tamu. Sekar duduk di sebelah Riana, menggenggam tangannya erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Sementara itu, Alif memilih duduk di seberang mereka, mengamati keduanya dengan ekspresi waspada. "Riana, maafkan aku," kata Sekar lembut namun tulus. "Bukan niat nenek untuk menipumu dengan berpura-pura sakit. Salahkan saja cucuku untuk itu." Ia menunjuk Alif tanpa ragu. Alif secara refleks menegakkan punggungnya. Matanya membelalak. Dalam hatinya, ia sangat ingin menghilang dari ruang tamu itu. Jika ia melarikan diri sekarang, nenek pasti akan menambahkan lebih banyak cerita di belakangnya, dan reputasinya akan hancur di depan Riana. "Nenek, tolong jangan mulai lagi," kata Alif dengan nada setengah memohon. Sekar menahan tawa kecil dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, berpura-pura tidak mendengar. "Riana, sudahkah kau mengenal cucuku yang sangat menyebalkan ini sejak lama?" Dia bertanya, sambil melirik Alif dengan ekspresi main-main, seolah ingin berkata, "Lihat, nenek pandai mengalihkan topik kan?" Alif hanya menarik sudut bibirnya, setengah pasrah. Tidak seperti Alif, Riana langsung menelan ludah dengan gugup. Dia mencoba tersenyum, berusaha terlihat tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Sebenarnya, kami sudah saling kenal cukup lama. Alif adalah pembimbing tesis Riana di kampus." Sekar mengangguk antusias. "Oh, begitu. Jadi, ini kasus cinta di kampus?" "Nenek, bukan seperti itu." Alif berdeham, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun telinganya memerah. Sekar hanya mengangkat alisnya. Senyum nakal teruk di wajahnya. "Nah, kenapa?" "Aku hanya bertanya. Terkadang, dari sering bertemu, lalu akrab, kalian jatuh cinta." Riana menjadi semakin bingung. Ia menunduk, mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Sekar. Tetapi wanita tua itu malah menepuk punggung tangannya dengan lembut. "Jangan khawatir sayang, nenek senang karena Alif akhirnya membawa wanita baik sepertimu ke rumah ini. Selama ini, dia hanya sibuk dengan pasien, dengan jurnal, dengan teori cinta di kepalanya." Alif segera menatap neneknya dengan tatapan memohon. "Nenek," nada suaranya kali ini terdengar seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Sekar pura-pura tidak mendengar dan malah menatap Riana dengan lebih lembut. "Riana, jaga Alif ya." Dia keras kepala, tetapi hatinya mudah patah. Terkadang, dia pura-pura tidak peduli, padahal dia hanya takut kehilangan. Riana menatap Sekar dengan bingung. Sebagian karena ia terkejut dengan cara nenek itu berbicara, yang terasa seperti pesan tulus, bukan sekadar basa-basi. Ia hanya bisa mengangguk perlahan, meskipun hatinya terasa aneh tergerak. "Nenek, cukup. Kami datang ke sini juga untuk mengucapkan selamat tinggal. Kami berencana berangkat ke Sorong dalam 2 hari untuk menjadi sukarelawan di sana," kata Alif, memecah kecanggungan. Sekar spontan menegakkan tubuhnya. "Oh, ke Sorong? Kalian berdua akan pergi?" Tatapannya beralih antara Alif dan Riana. "Bukankah kalian ingin mengurus pernikahan dulu sebelum pergi ke sana?" ucapnya dengan polos, namun berhasil membuat wajah kedua orang di depannya pucat. Riana berdeham pelan. Jari-jarinya tergenggam di pangkuannya. Ada perasaan bersalah yang mencekik dadanya. Kebohongan yang awalnya terasa ringan kini telah menjadi beban. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Sekar dengan ragu. "Nenek, sebenarnya," suaranya sedikit bergetar, "aku masih dalam proses perceraian, jadi tidak mungkin menikah secepat itu." Keheningan pun terjadi. Hanya terdengar detak jam dinding dan kicauan burung dari halaman. Riana menunduk, pasrah jika Sekar akan marah atau kecewa padanya. Sementara itu, Alif yang berusaha tetap tenang kini menatap Riana dengan campuran keterkejutan dan kebingungan. Ia tak pernah menyangka wanita itu akan mengaku sejujur ITU di depan neneknya. Sekar terdiam sejenak, matanya beralih dari wajah Riana ke wajah Alif. Kemudian, perlahan, senyum lembut muncul di wajahnya. Sementara itu, di perusahaan, Septian sedang duduk
di ruang rapat bersama staf humasnya. Ekspresinya tampak serius, tetapi matanya memancarkan semangat yang jarang terlihat belakangan ini. Di depannya terdapat layar presentasi yang berisi rencana besar yang sedang ia susun. Pastikan berita ini menjadi tren di semua platform. Saya ingin semua media mengetahui berita pernikahan ini, kata Septian dengan nada tegas. Staf humas yang duduk di seberangnya langsung mengangguk, mencatat setiap instruksinya dengan cepat. Baik, Pak. Kami akan menyiapkan siaran pers dan bekerja sama dengan beberapa influencer besar. Untuk lokasi acara, konsep seperti apa yang Anda inginkan, Pak? Septian bersandar, menghela napas sejenak sebelum menjawab. Sesuatu yang megah dan mewah. Saya ingin semuanya sempurna, tidak ada kesan kesederhanaan. Saya ingin dia tahu bahwa ini adalah keseriusan saya. Nada suaranya melunak di akhir kalimat, seolah ada perasaan yang ia sembunyikan di balik keinginannya. Baik, Pak. Kami akan segera meninjau beberapa gedung, jawab stafnya. Setelah mereka pergi, Septian bergumam pelan. Riana, kau harus datang, karena aku sudah menyiapkan semua ini untukmu. Ia berhenti sejenak, menatap kosong ke pintu yang baru saja tertutup. Kemudian, dengan gerakan tenang, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat untuk Liliana. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam 2 hari, semuanya akan beres. Terima kasih, Lili. Di sisi lain, senyum licik muncul di bibir Liliana begitu ia membaca pesan tersebut. Ia segera membalas. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia, Tian. Setelah mengirim balasan itu, Liliana meletakkan ponselnya di atas meja. Tatapannya tertuju pada bayangannya di cermin. Karena semua yang kau rencanakan juga untuk kebahagiaanku, katanya pelan dengan nada dingin. Sudut bibirnya perlahan terangkat, membentuk senyum sinis. Pria bodoh, tapi tidak apa-apa. Selama aku bisa menjadi Nyonya Prawira, semuanya sepadan. Hari pernikahan. Hari itu, seluruh kota seolah membicarakan satu peristiwa besar. Pernikahan Septian Prawira. Media menyiarkan persiapan sejak pagi. Foto-foto bangunan megah yang dihiasi mawar putih dan lampu kristal beredar di semua platform. Tetapi tidak ada yang tahu siapa mempelai wanita yang seharusnya berdiri di samping Septian hari itu. Dulu beredar rumor bahwa Septian Prawira sudah menikah, tetapi sampai saat ini istrinya belum pernah terlihat. Setelah ada berita bahwa Septian bolak-balik ke pengadilan agama, pernikahan besar ini pun terdengar di ruang ganti pria. Septian duduk diam di depan cermin besar. Jas hitamnya pas sekali, tetapi tangan kirinya terus mengetuk meja dengan gelisah. Dia telah menunggu kabar tentang kedatangan Riana selama lebih dari 1 jam, tetapi kabar itu belum juga datang. Dia melihat ponselnya lagi, berharap ada notifikasi yang muncul. Kosong. Hiana, gumamnya pelan. Kau akan datang, kan? Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Suaranya hampir tak terdengar, tenggelam oleh dentingan lembut alat musik dari aula utama. Ia berdiri, berjalan menuju jendela, memandang halaman depan gedung, tempat para tamu mulai berdatangan. Namun, wajah yang dicarinya tak terlihat dimanapun. Tiba-tiba, pintu ruang ganti terbuka. Seorang anggota panitia mendekat dengan tergesa-gesa. Tuan Septian, semuanya sudah siap. Pengantin wanita juga sudah siap. Septian menoleh. Alisnya berkerut. Pengantin wanita? Apakah dia sudah datang? Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Liliana masuk mengenakan gaun putih yang indah dan anggun. Ia melangkah perlahan. Senyumnya manis, tetapi di matanya terpancar kemenangan yang dingin. Tian, maaf, aku agak lama, katanya lembut sambil memegang buket bunga. Tapi jangan khawatir, semuanya sesuai rencana. Resepsi akan segera dimulai. Septian menatapnya lama, seolah baru menyadari kenyataan yang sedang terjadi. Lili, apa maksudmu? Hiana. Liliana menatapnya dengan senyum datar. Riana, aku tidak akan datang. Tian, dia sedikit menundukkan kepala, lalu berbisik di telinganya. Karena hari ini adalah pesta pernikahan kita.
Septian berdiri kaku di atas ubin yang kini terasa sangat dingin. Matanya tertuju pada Liliana yang kini berdiri mengenakan gaun pengantin putih. Bukan wajah yang ia bayangkan dan bukan senyum yang ia harapkan. Jantungnya terasa seperti diremas mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Liliana sebelumnya. Kau sudah keterlaluan, Lili. Suaranya bergetar, menahan amarah dan kekecewaan yang telah menumpuk. Aku sepenuhnya mempercayaimu. Kupikir kau membantuku memperbaiki semuanya. Tapi kau telah menghancurkan semua yang tersisa antara aku dan Riana. Liliana menatapnya. Napasnya berat, tetapi senyumnya tetap dipaksakan. Aku hanya menginginkanmu, Tian. Jika bukan karena cara ini, aku tidak akan bisa memilikimu. Kau gila. Jarung. Septia. Ia melangkah maju. Wajahnya penuh luka. Dulu aku pikir aku membuat keputusan yang tepat dengan membelamu, bahkan menyalahkan istriku. Tapi sekarang aku menyadari apa yang selama ini kulindungi adalah egoku dan kebohonganmu. Tian, seru Liliana. Matanya mulai berkaca-kaca. Kau pikir aku tidak tahu? Selama ini kau masih memikirkannya. Kau masih berharap dia akan datang, kan? Tapi kenyataannya dia tidak akan pernah datang, karena kaulah yang membuatnya pergi. Kata-kata itu menusuk, seolah-olah udara di dada Septian telah tersedot keluar. Dia menatap Liliana dengan tajam, tetapi di balik tatapan itu ada rasa sakit yang tidak bisa dia sembunyikan. Jadi, kau tahu semuanya sejak awal. Suaranya kini lembut, rapuh, seperti pecahan kaca. Kau tahu aku menunggu Riana, tapi kau tetap membiarkan ini terjadi. Kau membiarkanku berharap pada kebohonganmu. Liliana menundukkan kepalanya, tetapi tidak menjawab. Septian kembali teringat dekorasi yang megah. Bunga-bunga putih, lampu-lampu yang berkilauan. Kini semuanya terasa hampa. Sosok yang ia bayangkan menggantikan Liliana adalah Riana dengan mata hangatnya, senyum lembutnya, dan suara yang dulu menenangkan hatinya. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku bodoh, katanya hampir berbisik. Aku kehilangannya karena aku mempercayaimu. Tian, jangan berkata begitu. Liliana melangkah lebih dekat, mencoba memegang tangannya, tetapi Septian mendorongnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, suaranya bergetar. Kau tidak tahu betapa aku menyesalinya sekarang. Jika aku bisa memutar waktu, aku lebih memilih tidak bertemu denganmu, Lili. Liliana menatapnya dengan tidak percaya. Septian menarik napas dalam-dalam, menatapnya tajam. Dengarkan baik-baik, Lili. Aku masih menunggu Riana menyelesaikan masa idahnya, dan tidak peduli bagaimana kau memaksanya, aku tidak akan pernah menikahimu. Nada suara Septian berat, tetapi setiap kata penuh dengan penyesalan dan amarah yang hampir meledak. Liliana menggigit bibirnya. Air mata menggenang di matanya. Aku tidak peduli, Tian. Semuanya sudah terjadi seperti ini, serunya dengan suara serak. Jika kau membatalkan acara ini sekarang, perusahaanmu akan mengalami kerugian besar. Dan ibumu pasti tidak akan menerimanya. Kau sendiri tahu itu, kan? Kau tahu persis bagaimana akhirnya jika kau mundur sekarang. Namun Septian terdiam, rahangnya menegang, tatapannya tajam ke arah Liliana. Jadi ini tujuanmu sejak awal, untuk menjebakku dengan rasa bersalah dan ancaman, katanya lembut. Matanya mulai berkaca-kaca. Kau pikir aku akan bertahan karena takut? Tidak, Lili. Aku sudah cukup lama hidup dalam kebohonganmu. Keheningan sesaat. Napas mereka sama-sama berat, dan ketegangan di antara mereka terasa seperti tembok yang akan runtuh. Kemudian pintu terbuka. Seorang petugas pernikahan masuk dengan wajah canggung. Maaf tuan, nyonya, semua tamu menunggu di aula. Acara siap dimulai. Septian terdiam, menatap kosong ke pintu yang kembali tertutup. Ia merasakan dadanya semakin sesak, seolah dunia memaksanya untuk terus bergerak ke arah yang salah. Liliana memanfaatkan jeda itu. Suaranya terdengar tenang, tetapi di baliknya tersembunyi kepanikan. Semua keputusan
ada di tanganmu, Tian, katanya perlahan. Matanya tampak penuh perhitungan. Jika kau hancur, bagaimana kau akan menemukan Rihanna? Bahkan, jika kau bisa bertemu dengannya lagi, kau tidak akan punya apapun untuk ditawarkan. Kalimat itu sangat menyakitkan. Septian menundukkan kepala, menatap jari-jarinya yang gemetar dan terkepal. Di antara amarah dan rasa bersalah, hatinya terasa semakin hancur. Lakukan apapun yang kau mau, karena setelah kejadian ini, aku akan menemukan Rihanna. Suaranya berat dan serak. Lalu ia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Liliana hanya memperhatikan punggungnya saat ia pergi. Lalu, tersenyum puas. Kita belum menikah, Tian, katanya lembut, namun penuh kemenangan. Tapi identitas ini akan menjadi milikku. Tunggu saja. Setelah masa iddah Rihanna berakhir, aku akan memastikan akta pernikahanmu akan menampilkan fotoku di dalamnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.